Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pelajar MTS atau SMP di seluruh Nusantara. Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Hari ini mari kita belajar bahasa Indonesia bersama saya, Sri Rezekiningsih. Kali ini kita akan belajar mengenai surat. Dahulu, jika seseorang ingin mengetahui kabar saudaranya yang berjarak jauh, maka ia menggunakan surat. Sekarang, untuk berkomunikasi, seseorang dapat menggunakan email atau telepon untuk mendapatkan informasi yang lebih cepat. Meskipun begitu, hingga sekarang surat masih digunakan. Surat merupakan salah satu sarana atau media komunikasi untuk menyampaikan pesan kepada orang lain melalui tulisan. Jenis-jenis surat pada dasarnya cukup banyak. Namun, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai surat pribadi dan surat dinas. Bandung, 19 April 2007. Untuk Rima, sahabatku, Jalan Diponegoro 210 Jakarta. Rima, sahabatku yang baik. Apa kabar, Rim? Aku harap kamu dan keluarga sehat. Kamu pasti terkejut menerima suratku ya. Sudah lama kita tidak ketemu ya. Sejak kepindahanmu ke Jakarta 6 bulan lalu. Bagaimana Jakarta? Lebih ramai daripada Bandung? Aku ingin pergi ke Jakarta pas liburan besok. Kamu mau menemaniku keliling Jakarta, Rim? Aku ingin ke Taman Mini Indonesia Indah. Di sana kita bisa mengenal berbagai rumah adat se-Indonesia ya. Wah, pasti menyenangkan. Apalagi ada kamu. Kita bisa bercanda bersama seperti dulu lagi. Bagaimana sekolah dan teman-temanmu? Pasti kamu sudah akrab dengan mereka ya. Aku tunggu balasanmu, Rim. Pokoknya, kamu harus membalas suratku ini. Jangan lupa ceritakan keadaanmu sekarang. Sampai di sini dulu suratku. Kapan-kapan kita sambung lagi, oke? Sahabatmu, email. Surat seperti ini termasuk ke dalam contoh surat pribadi. Surat pribadi adalah surat untuk kepentingan pribadi yang ditujukan kepada teman atau saudara. Surat pribadi merupakan surat yang isinya bersifat pribadi atau bentuk ungkapan perasaan pribadi yang dituangkan dalam bahasa tulis. Isinya adalah hal-hal pribadi seperti kabar keluarga, persahabatan, pemberitahuan, permintaan sesuatu, dan undangan pesta. Surat pribadi dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama surat pribadi yang bersifat kekeluargaan, persahabatan, atau perkenalan. Yang kedua, surat pribadi yang bersifat resmi, seperti surat yang ditujukan pada wali kelas atau surat yang ditujukan kepada instansi tertentu. Berikut adalah sistematika penulisan surat pribadi atau bagian-bagian dari surat pribadi. Yang pertama, tempat dan tanggal surat. 2. Alamat surat. 3. Salam pembuka. 4. Pembuka surat. 5. Isi. 6. Penutup surat. 7. Salam penutup. 8. Tanda tangan dan nama terang pengirim. Mari kita amati dan baca surat berikut ini. Setelah kalian baca, kalian dapat pahami bahwa surat tersebut dikirim dari sebuah instansi ke instansi yang lain
Nah, surat semacam ini dinamakan surat dinas. Surat dinas adalah surat resmi yang dibuat oleh sebuah instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan dinas. Isi surat dinas ditujukan untuk keperluan kedinasan, baik itu pemerintah maupun swasta. Biasanya, isinya berupa urusan seperti penyampaian pengumuman, pemberian suatu izin, pemberian tugas, dan lain-lain. Oleh karena itu, jika terdapat surat yang dikirimkan dari satu pihak ke pihak lain yang isinya berhubungan dengan kepentingan tugas ataupun kegiatan dinas suatu instansi, maka surat seperti itu disebut surat resmi. Mengapa disebut surat resmi? Ya, karena penulisan dalam surat dinas ditulis dengan format dan memakai bahasa resmi. Sistematika atau bagian surat dinas. 1. Kepala surat. 2. Pembuka surat. Pembuka surat terdiri atas tanggal surat, nomor surat, lampiran, hal surat, alamat tujuan surat, salam pembuka. 3. Isi surat. Isi surat berisi paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup. 4. Penutup surat berisi salam penutup, penanda tangan surat, dan tembusan. Kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi dan surat dinas dibedakan menurut tujuan penulisannya, sehingga hal itu menyebabkan unsur-unsur kebahasaan yang digunakan juga akan berbeda. Ciri-ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi antara lain: 1. Bahasa surat pribadi tidak formal, tetapi sopan dan santun. 2. Pilihan ragam bahasa disesuaikan dengan penerima surat. 3. Kata sapaan yang digunakan bersifat pribadi, emotif, dan ekspresif. 4. Menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. 5. Menggunakan kata sapaan seperti orang berkomunikasi langsung. Ciri-ciri penggunaan bahasa pada surat dinas antara lain: 1. Menggunakan ragam bahasa baku. 2. Menggunakan kata sapaan yang bersifat formal. Menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Dalam menyimpulkan isi sebuah surat tidaklah sulit. Dalam menyimpulkan isi atau informasi dari sebuah surat, kamu dituntut untuk berpikir kritis. Ada beberapa hal yang dapat kamu lakukan untuk mengambil kesimpulan dari sebuah surat. Hal itu antara lain sebagai berikut. Mencermati struktur dari surat tersebut, termasuk jenis surat pribadi atau surat dinas. Jika surat tersebut adalah surat pribadi, maka kamu dapat membaca pada paragraf isi pada surat tersebut. Surat pribadi ini berisi: email ingin pergi ke Jakarta pas liburan. Email ingin Rima menemaninya berkeliling ke Taman Mini Indonesia Indah. Jika surat yang akan kita simpulkan adalah surat dinas, maka kamu dapat mengetahui informasi isi dan tujuan surat tersebut dari bagian perihal. Selain itu, kamu juga dapat melihat bagian acara. Surat dinas ini berisi undangan rapat sosialisasi BOS tahun 2014. Menulis surat pribadi dan surat dinas. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menulis surat antara lain: 1. Tujuan. Tujuan adalah siapa yang akan kamu beri surat dan untuk apa kamu menulis surat. 2. Struktur surat. Membuat surat harus menggunakan struktur surat, baik surat pribadi maupun surat dinas. 3. Bahasa.
Surat pribadi menggunakan ragam bahasa santai, sedangkan surat dinas menggunakan bahasa baku. 4. Isi surat. Isi surat hendaknya harus disesuaikan dengan tujuan penulisan surat. Perbedaan surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi 1. Menggunakan bahasa nonformal atau bahasa sehari-hari. 2. Tidak memakai kepala surat. 3. Tidak memakai nomor, lampiran, dan stempel. 4. Bersifat pribadi. 5. Pihak yang dihubungkan individu ke individu. 6. Gaya bahasa santai. Sedangkan dalam surat dinas 1. Menggunakan bahasa baku. 2. Memakai kepala surat. 3. Memakai nomor, lampiran, dan stempel. 4. Isi surat bersifat kedinasan. 5. Pihak yang dihubungkan dari lembaga ke lembaga. 6. Gaya bahasanya kaku. Demikian untuk materi surat hari ini. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.